Zoom pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkatnya lah kita diperkenankan untuk bisa hadir di seminar hari ini secara virtual. Dan juga pertama-tama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai acara pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda. Saya selaku Master of Ceremony pada acara kita kali ini. Dan juga saya ditemani oleh moderator yaitu Bapak Faruk Ibnul Haki, Wakil Koordinator PPIDK Asiania periode 2020-2021 dan juga Vice President PPI Australia periode 2020-2021. Buat kita semua, yang terhormat Pak Koordinator PPI Dunia, Mas Khairul Anam, SEME AKCA, kemudian yang terhormat Pak Dr. Abdullah Hamid MPD, Divisi Media PP RMI NU, kemudian yang terhormat Pak Tufel Najib Musaddad, MSW, Ketua Tanfijia PCI NU dari Australia, kemudian yang terhormat Pak Dr. Muhammad Mahbubi Ali, Rais Surya PCNU Malaysia, kemudian yang terhormat Mbak Miftahul Jannatin, SSI, MSI, Sekretaris Fatayat PCI-NU Taiwan. Dan yang saya hormati juga Mas Faruk, selaku Wakil Koordinator PPI Dunia Kawasan Oceania, dan juga seluruh pengurus PPI DK Oceania, dan juga seluruh peserta yang hadir dalam agenda Seminar Internasional Virtual Hari Santri 2020. Ya, yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa silaturahim dan juga mengadakan agenda Seminar Internasional Virtual Hari Santri ini. Dan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Ya, pada kesempatan hari ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang sudah berkenan untuk silaturahim dan juga sharing di PPDK Association ini untuk memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober kemarin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PPDK Association, Mas Faruk dan juga teman-teman pengurus yang lain dan juga panitia atas pengorbanan dan juga persiapan untuk mempersiapkan agenda ini, dan selamat datang untuk seluruh peserta untuk yang mengikuti agenda seminar pada hari ini. Ya, seperti kita tahu bahwa kemarin tanggal 2 Oktober kita memperingati Hari Santri Nasional, dan kami di PPDK Oceania, yang mana PPDK Oceania ini ada 14 negara yang di bawahnya, dan kami ingin menyelenggarakan agenda ini dalam rangka untuk merefleksikan mengenai salah satu perjuangan ya yang tercatat dan menjadi salah satu rangkaian sejarah ya perjuangan dari para kiai, para ulama dan juga santri. Nah, oleh karena itu kami menyelenggarakan agenda ini dalam rangka tidak hanya memperingati Hari Santri saja, tapi juga kita ingin mengambil hikmah ataupun semangat dari peran besar para kaum kiai dan juga santri dalam memperjuangkan kemaslahatan umat ya. Dan selain itu juga kami ingin membahas lebih jauh mengenai peran-peran santri pada era milenial ini gitu. Ada para senior yang nanti akan menyampaikan juga. Ini akan menjadi khazanah kita untuk meningkatkan ya semangat untuk memperjuangkan kemajuan untuk bangsa gitu, mengenai tadi ya peran-peran santri pada era sekarang, pada era milenial seperti sekarang. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri, pengurus, panitia dan juga peserta yang berkenan untuk mengikuti agenda pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yajtami'u ithnani illa bi qudratihi wa la yatafarraqu ithnani illa bi iradatihi.
Wassalatu wassalamu ala nabiyyih wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang saya hormati para pembicara kita pada pagi hari ini. Ada Mas Khairul Anam dari Madura, tangga saya sebenarnya ini. Ketipan apa kabar? Semoga baik-baik saja. Operator, saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya masih di Malaysia, jadi insya Allah sinyal saya lebih baik dari Bangkalan. Kemudian ada Dr. Abdullah Hamid, kemudian tak lupa juga Gus Tufal Najib dari PCNU Australia. Salam kenal. Izin saya pakai songkok, katanya tadi Rois Syuriah wajib pakai songkok, jadi supaya memenuhi rukunnya Rois Syuriah jadi pakai songkok katanya. Kemudian ada Mbak Miftahul Jannah, Mas Moderator, Mas Faruk, dan seluruh sahabat-sahabat PCNU dunia, PPI dunia yang saya hormati. Pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh sahabat-sahabat untuk sekedar sharing ya, pengalaman, mungkin refleksi pribadi dan sebagainya. Tema yang diberikan adalah terkait dengan santri di kancah internasional dan perannya bagi bangsa. Tadi Ketua PPI sudah melihat dan memberikan perspektif secara umum ya, apa peran santri yang bisa dilakukan baik dalam konteks ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Saya mungkin akan zoom in diskusi ini pada satu aspek yang juga tidak kalah penting, yaitu peran dan kiprah santri dalam konteks keuangan dan ekonomi syariah global. Ini juga menemukan momentumnya dalam konteks COVID-19 kali ini, ketika krisis ekonomi sudah melanda, bahkan di beberapa negara sudah menjadi resesi, dan kalau tidak dikawal dan dimitigasi dengan baik, maka resesi ini akan berakibat pada depresi sebagaimana yang terjadi pada tahun 1929, 1935, apa yang disebut dengan The Great Depression. Tadi Mas Khairul memberikan self reminder, jadi saya sambil mendengarkan saya juga membuat slide untuk juga memberikan self reminder kepada kita semua, utamanya dalam konteks peringatan Hari Santri ini, dan saya yakin yang hadir di sini juga adalah sahabat-sahabat yang insya Allah semuanya santri dan alumni pesantren. Jadi ini adalah definisi dari santri yang diperkenankan oleh guru kami di Sidogiri. Di perkenalan saya merupakan santri yang sampai hari ini masih menjadi santri Sidogiri, jadi belum alumni. Oleh Kiai Hasani Nawawi Sidogiri, beliau mendefinisikan santri sebagai as-santri bisyahidi halihi huwa may ya'tasimu bihablillahil matin wa yattabi'u sunnatar rasulil amin sallallahu alaihi wasallam wa la yamilu yumnatan wa la yusratan fi kulli waqtin wahin. Hadza ma'nahu bis-sirati wal haqiqati la yubaddalu wa la yughayyiru qadiman wa hadithan wallahu a'lamu bi nafsil amri wa haqiqatil hal. Jadi santri by definition adalah, atau berdasarkan peninjauan tindak langkahnya, adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat, yaitu Al-Quran, dan mengikuti sunnah Rasul, serta teguh pendirian dalam setiap keadaan. Jadi setidaknya ada 3 karakter dari santri itu. Pertama, berpegang teguh kepada tali Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul. Dan yang ketiga adalah konsisten dalam setiap keadaan. Dan ini adalah arti dengan bersandar pada sejarah dan kenyataan yang tidak dapat diganti dan diubah selama-lamanya. Dan Allah lah yang maha mengetahui atas kebenaran suatu dan kenyataannya. Jadi sebagai seorang santri kita boleh berkiprah, berperan di bidang kita masing-masing, di dunia kita masing-masing, di banyak negara, tetapi 3 hal ini harus tetap melekat. Jadi kalaupun kita yang ahli ekonomi menjadi ekonom, yang ahli politik menjadi politisi atau politikus gitu ya, yang ahli ilmu pengetahuan menjadi saintis, tetapi karakter atau 3 aspek ini tidak boleh kita tinggalkan. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasul serta istiqomah itu harus menjadi kepribadian kita. Kalau kita berbicara tentang potensi atau peran serta kiprah yang bisa dilakukan oleh santri dalam konteks keuangan syariah
ekonomi global, maka ada banyak sektor, ada banyak ruang yang bisa kita masuki. Bisa menjadi Islamic economist, pakar ekonomi Islam, atau kalau mau masuk praktisi bisa masuk kepada banking menjadi Islamic banker, pasar modal menjadi ahli pasar modal syariah, atau bahkan di asuransi kita memiliki takaful menjadi praktisi di takaful industri. Dan yang tidak kalah penting dan juga yang sangat sesuai sebenarnya dengan latar belakang kesantrian adalah menjadi syariah scholar atau menjadi dewan pengawas syariah, karena saat ini setiap lembaga keuangan syariah di seluruh dunia itu memerlukan dewan pengawas syariah yang berwenang serta bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan syariah. Di Malaysia misalnya setiap lembaga keuangan syariah baik itu perbankan atau asuransi mewajibkan setiap institusi memiliki setidaknya 5 dewan pengawas syariah. Di Indonesia setiap perbankan takaful harus memiliki setidaknya 2 sampai 3 dewan pengawas syariah. Bahkan ke depan berdasarkan keinginan oleh Bank Indonesia dan OJK, setiap cabang-cabang bank syariah dan asuransi syariah di Indonesia harus memiliki dewan pengawas syariah sendiri. Dan ini menjadi ruang dan medan dakwah kita yang sebenarnya sangat besar, dan secara kompetensi, kualifikasi, bahkan kuantitas itu sangat lacking ya, sangat langka. Karena akan kita lihat nanti gambar serta data-data yang kita miliki, sehingga ini bagi saya menjadikan tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang santri untuk mengambil peran ini, dan tidak banyak yang mengambilnya. Islamic philanthropist, kalau kita mau berkiprah di lembaga-lembaga keuangan Islamic social finance, zakah, wakaf, sedekah dan infak sebagainya, atau bahkan bisa menjadi Islamic finance regulator. Utamanya sekarang kita tidak kurang dari 75 negara yang sudah mengembangkan dan memperkenalkan keuangan syariah, sehingga central bank otomatis memerlukan Islamic finance expert untuk membantu memformulasikan undang-undang serta aturan-aturan yang terkait dengan pengembangan keuangan syariah di negara masing-masing. Lalu yang terakhir dan juga yang tidak kalah penting terkait dengan utamanya dalam konteks COVID, bahkan sebelum COVID, yaitu berkembang dan luasnya fintech, digitalization semuanya, maka kita juga memerlukan Islamic fintech specialist, di mana sekarang lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah sudah mulai berpikir untuk mentransformasi dirinya dari traditional banking ya, banking as usual, menjadi Islamic digital banking, di mana orang-orang ketika mau ke bank tidak perlu datang lagi ke cabang-cabang, tidak perlu antri berjam-jam, tidak perlu menunggu teller yang sampai teler gitu ya. Tetapi sekarang sudah membuka peluang kepada kita untuk semua transaksi keuangan perbankan itu bisa dilakukan dari rumah, just one click ya, bahkan untuk menabung, berinvestasi, bahkan mendapatkan pembiayaan. Jadi ini secara overall di Islamic Financial Ecosystem, bagaimana sebenarnya ekosistem keuangan syariah di dunia yang setiap masing-masing segmen ini memerlukan human talents, menemukan sumber daya manusia, termasuk peran santri di dalamnya. Pertama tentu regulator, di situ ada 3 setidaknya regulator yang terkait dengan keuangan dan ekonomi syariah ini. Pertama adalah Ministry of Finance, Kementerian Keuangan, lalu kemudian Central Bank, Bank Sentral. Di beberapa negara dibedakan antara peran bank sentral dengan peran untuk financial services ya, untuk jasa-jasa keuangan. Bahkan untuk pasar modal dia memiliki lembaganya sendiri, regulatornya sendiri. Seperti di Malaysia kita memiliki apa yang disebut dengan Securities Commission, lembaga atau regulator yang khusus untuk mengatur lembaga pasar modal. Lalu kemudian dari sisi segmennya, dari sisi sektornya, kita setidaknya memiliki 3 sektor. Yang pertama sektor perbankan, sektor asuransi, dan sektor pasar modal yang masing-masing tentu memerlukan SDM syariah, termasuk dari santri, dan kita akan lihat nanti berapa keperluan yang ada di dunia. Lalu kemudian untuk syariah governance, memastikan kepatuhan syariah, maka tadi saya jelaskan kita memerlukan ada dewan pengawas syariah, ada syariah auditor, syariah review function, baik yang internal maupun yang eksternal. Dan kita juga memiliki banyak Islamic social financial instrument, instrumen seperti lembaga zakah, lembaga wakaf, sebagainya. Bahkan untuk mendukung
berkembangnya lembaga keuangan syariah ini, kita memiliki international dan multilateral standard issuing bodies, ya, lembaga-lembaga fatwa, lembaga-lembaga standar internasional seperti AOIV di Bahrain, IFSB di Malaysia, IILN di Malaysia, kemudian SIBAFI di Bahrain, International Islamic Rating Agency di UAE, kemudian International Islamic Center for Reconciliation and Arbitration di Saudi Arabia dan sebagainya, yang juga membuka ruang kepada kita untuk berperan di dalamnya. Dan yang juga tidak kalah penting, kita memiliki banyak sekali, ratusan bahkan ribuan education and training center, termasuk kampus-kampus sekarang sudah berlomba-lomba membuka fakultas-fakultas konsentrasi keuangan syariah. Jadi kita bisa masuk dalamnya baik sebagai mahasiswa yang masih meniti pendidikannya, atau sebagai profesor, sebagai dosen yang sudah meniti karir di dalamnya, sehingga kita bisa masuk di university, research institution seperti ISRO, IRTI, di IDB dan sebagainya, bahkan beberapa training providers yang menawarkan pelatihan-pelatihan lembaga keuangan syariah. Kalau kita melihat global Islamic financial landscapes, maka inilah sebenarnya angka-angka yang kita miliki dari beberapa sektor yang ada. Islamic banking misalnya, kita memiliki 520 buah bank syariah di dunia, dan tersebar di 72 negara. Tidak hanya di negara-negara Islam, tapi juga di banyak negara-negara non-Muslim. Sehingga ini juga menjadi peluang besar bagi kita. Kita juga memiliki 592 lembaga-lembaga keuangan non-bank, ya, seperti asuransi, seperti pasar modal, sukuk, fund management, security, kemudian juga yang tidak kalah penting Islamic leasing, Islamic pension fund dan sebagainya. Islamic fund ada sekitar 1.701 di 28 negara, bahkan takaful industri, salah satu sektor yang paling kecil saat ini, sudah ada di 47 negara dan sebanyak 335 lembaga asuransi syariah by numbers. Kemudian kalau kita mau masuk ke lembaga pendidikannya, baik sebagai mahasiswa yang masih meniti pendidikannya atau sebagai university professor, sebagai dosen, maka kita juga memiliki banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan, kampus-kampus yang menawarkan konsentrasi fakultas-fakultas keuangan dan ekonomi syariah. Misalnya kita ada 968 education providers di seluruh dunia, kemudian ada 371 yang menawarkan S1, 152 menawarkan qualification provider seperti certificate qualification dan sebagainya. Lalu kita dan ini tersebar di 77 negara, ya, 77 negara. Tentu berdasarkan ranking, Malaysia merupakan salah satu negara yang paling advance dalam lembaga pendidikannya. Kemudian disusul Indonesia, Pakistan, Jordan, UAE, Bahrain, Brunei, dan terakhir adalah Maroko, masuk dalam top 10 ranking by country in terms of the Islamic finance education providers. Kemudian kalau dari sisi number, maka kita bersyukur, ya, Indonesia merupakan, mungkin karena tadi berbicara Mas Khairul berbicara tentang bagaimana kepulauan kita, demografi, kemudian potensi-potensi yang ada, maka secara kuantitas kita memiliki universitas terbesar dan terbanyak menawarkan jurusan-jurusan keuangan syariah. Setidaknya ada 355 kampus, ya, yang menawarkan jurusan lembaga keuangan syariah yang menjadi ruang bagi kita untuk kita masuk di dalamnya dengan peran dan kapasitas yang kita miliki. Di UK ada 72 negara, menariknya, walaupun UK merupakan negara yang mayoritas non-Muslim. Kemudian Malaysia, bahkan UK bisa mengalahkan Malaysia dari sisi angka, gitu ya, terkait dengan jumlah kampus yang menawarkan konsentrasi keuangan syariah. Kemudian UAE ada 49 negara, Pakistan 41 dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat dari sisi ranking berdasarkan Scopus ranking, maka ini adalah Global University Ranking for Research in Islamic Finance. Jadi kalau adik-adik sekalian yang mau belajar dan menekuni keuangan dan ekonomi syariah, maka ini mungkin beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan terkait dengan ranking kampusnya. Jadi nomor satu yang menarik itu adalah lahir dari kampus dan negara non-Muslim, gitu ya. Tetapi dia leading di kampus di sektor ini, yaitu University of Durham, United Kingdom, baik dari Fakultas Business Management and Accounting maupun dari Economics, Econometric and Finance. Kemudian yang kedua di Malaysia ada University Science Malaysia, USM, dan Malaya. Kemudian yang ketiga ada Malaya, kemudian USM itu
kita tukar aja. Kemudian di beberapa ada IUM, kampus di mana saya belajar di sini S3, kemudian ada INSIF di mana saya menyelesaikan S2 saya, dan beberapa. Jadi ini beberapa pilihan yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan oleh teman-teman yang mau berkarir atau juga mau menjadi mahasiswa di bidang lembaga keuangan syariah. Kemudian yang juga tidak kalah penting, tadi saya singgung sedikit tentang ruang terkait dengan Dewan Pengawas Syariah, dan saya pikir santri adalah orang yang paling tepat dan pas untuk memasuki di ruang ini karena kompetensi di bidang syariahnya. Karena bagi saya kompetensi core dari Dewan Pengawas Syariah ini adalah kemampuan syariah, tetapi bagaimana kemampuan syariah ini bisa dibawa bisa dibawa dan diterjemahkan dalam perbankan, dalam asuransi, dalam pasar modal. Jadi bagaimana syariah ini kita masuk pada ruang-ruang, pada sektor-sektor ini gitu ya. Kalau kita lihat di sini angkanya, misalnya top 10 Syariah Scholars itu menduduki di 450 lembaga keuangan syariah sebagai Dewan Pengawas Syariah, dan ini menyerap setidaknya hampir 40% dari seluruh atau total posisi lembaga keuangan syariah di seluruh dunia. Jadi 40% atau 10 orang itu mendominasi ya 40% dari posisi lembaga keuangan syariah. Setidaknya secara rata-rata satu orang itu menjadi Dewan Pengawas Syariah di 45 tempat. Jadi ini menunjukkan betapa langkanya ruang ini, betapa langkanya posisi ini gitu. Bahkan 100 Dewan Pengawas Syariah paling top di dunia itu bahkan menyerap posisi Dewan Pengawas Syariah di 83%. Sehingga praktis tinggal 70% itu adalah kue yang dibagi di antara Dewan Pengawas Syariah yang lain gitu. Sehingga ini menegaskan kembali betapa pentingnya kita sebagai santri untuk mengisi ruang-ruang kosong ini, karena secara teori, secara governance, seharusnya satu Dewan Pengawas Syariah itu hanya boleh menjadi Dewan Pengawas Syariah di satu tempat, di satu lembaga keuangan syariah. Dan ini yang dicontohkan misalnya di Malaysia, supaya tidak terjadi konflik of interest, supaya independensinya terjaga. Bahkan dari top 10 Syariah Scholars ini angkanya yang kita lihat, tentu ini data tidak begitu update, tetapi setidaknya ini memberikan gambaran besar ya betapa ruang ini masih banyak yang kosong. Jadi satu orang itu bahkan bisa menjadi Dewan Pengawas Syariah di 100 tempat, 100 lebih bahkan, kemudian ada yang 95, 86, bahkan ada salah satu Syariah Scholar dari Malaysia bisa menjadi Dewan Pengawas Syariah di 43. Dan ada yang berita yang menyedihkan yang perlu saya share di sini, bahwa the top Syariah Scholar yang ada di sini yaitu Syekh Abdul Sattar Abu Ghuddah, kemarin bahkan sudah wafat gitu ya. Dan beliau sudah banyak berkontribusi di bidang ini. Kita doakan bersama semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setidaknya ketika sudah meninggal salah satu dari mereka, maka beliau meninggalkan 100 setidaknya seperti Syekh Abdul Sattar Abu Ghuddah, 100 peluang kosong gitu ya untuk diisi, dan saya pikir santri bisa memiliki potensi untuk masuk di dalamnya. Nah, ini beberapa kampus yang melahirkan dewan-dewan para syariah scholar, pakar-pakar syariah dunia ya. Nomor 1 Al-Azhar University, kemudian disusul kemudian oleh Imam Muhammad bin Saud Islamic University di Saudi Arabia, lalu kemudian di Malaysia ada International Islamic University of Malaysia. Jadi kalau adik-adik sekalian mau menjadi ya Dewan Pengawas Syariah, maka ini ada beberapa kampus yang bisa menjadikan pilihan, karena ini sudah terbukti dari top 10 Syariah Scholar, top 20, top 100 Syariah Scholar, mereka lahir dari kampus-kampus ini. Mereka lahir dari kampus-kampus terbaik ini, dan saya pikir dari beberapa juga sudah banyak santri yang belajar di sini. Kemudian kita memiliki ada Islamic University of Madinah, Ummul Qura University, University of Damascus, dan sebagainya. Nah, in the interest of time, ada 2 slide lagi yang ingin saya share. Jadi apa yang kita hadapi memang tantangan dari sisi sumber daya manusianya. Jadi, the Human Capital Development Report revealed that the global Islamic financial service industry require more than 50,000 new talented personnel who are well exposed and trained in Sharia finance. Jadi, laporan tahun 2014, tentu ini sudah sangat lama ya, 6 tahun. Saya pikir angka hari ini akan jauh lebih besar dengan membesarnya size dari landscape keuangan syariah. Saat itu juga mereka memerlukan setidaknya lebih dari 50.000 orang. Dan bahkan yang
bagi saya yang menyedihkan adalah the existing pool pun the existing pool yang sudah bekerja di lembaga dari sektor keuangan syariah ini dianggap bahkan tidak qualified, tidak kompeten untuk menduduki dan menjadi praktisi di lembaga keuangan syariah. Misalnya survei yang dilakukan oleh Islamic Finance News bersama Finance Accreditation Agency (FAA) yang menemukan bahwa 80% responden mengatakan di seluruh negara yakin bahwa the available Islamic finance talent do not satisfy industry need, ya, tidak memenuhi ekspektasi serta kompetensi yang diperlukan oleh industri. Dan ini bisa difahami karena berdasarkan data yang saya juga baca di beberapa literatur yang lain bahwa hampir 70% dari talent yang kita miliki di lembaga keuangan syariah ini sebenarnya kita impor, ya, dari lembaga keuangan konvensional, diislamkan, ditambah hijab, lalu kemudian dibumbui dengan assalamualaikum dan basmalah. Kemudian 74%, 74% dari responden juga mengatakan bahwa praktisi yang tidak memiliki formal Islamic financial qualification are less capable, ya, tidak kurang capable, kurang kompeten, kurang qualified dalam discharge their duties. Sehingga kalau kita ingin masuk dalam dan berperan sebagai santri dalam sektor ini, dalam bidang ini, maka ini ada beberapa basic qualification berdasarkan pengamatan, pembacaan, dan mungkin my humble personal observation, ya. Yang pertama tentu kita harus memiliki holistic understanding, ya. Jadi karena ketika kita berbicara ekonomi syariah, keuangan syariah, maka ada dua hal di situ, yaitu keuangan dan syariah, ekonomi dan syariah. Sehingga kita harus memiliki dua kompetensi sekaligus. Yang pertama syariahnya yang kuat, yang itu kita tidak ragukan, apalagi yang lahir dari pesantren, tetapi bagaimana syariah ini kemudian dilengkapi dengan pemahaman tentang finance. Dan ini juga menjadi tantangan karena selama ini tidak hanya terjadi sekularisasi dalam hubungan negara dan agama, termasuk juga kita menghadapi sekularisasi dalam ilmu pengetahuan. Jadi orang-orang yang ahli di syariah biasanya tidak mengerti tentang finance, accounting, dan banking, tapi yang ngerti tentang banking, finance, tidak ngerti tentang syariah. Sehingga gap ini harus ditutup, harus diperdekatkan, sehingga kita memiliki human resources, SDM yang capable, yang memiliki holistic understanding. Mereka tidak hanya fasih berbicara tentang teks-teks agama, tafsir, hadis, dan semuanya, tetapi mereka juga tidak kalah faham ketika harus berbicara tentang teori akuntansi, triple bottom line, banking, finance, sebagainya. Sehingga kalau ini kita bisa rumuskan, kita bisa ramu bersama menjadi perkawinan pemahaman yang holistik, maka insya Allah SDM santri akan banyak berkiprah dan berperan dalam konteks keuangan syariah global. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mampu to put theory to practice, bagaimana kita bisa membawa, ya, teori-teori yang kita pelajari di ruang-ruang kelas di pesantren-pesantren tentang konsep-konsep fiqhul muamalah, murabahah, musyarakah, mudharabah ke dalam sektor perbankan, ke dalam asuransi, ke dalam pasar modal. Dan seharusnya orang yang masuk ke dalam sektor-sektor ini harus paham tentang fikih, sebagaimana kata Sayyidina Ali, la yabi fi sukina illa man tafaqaha fid din, atau la yadkhulu suqana illa man tafaqaha fid din. Jadi orang yang masuk ke dalam pasar-pasar ini harus ngerti agama, dan orang itu tidak lain kecuali para santri. Lalu kemudian yang ketiga adalah being relevant. Jadi dengan perkembangan zaman, perubahan industri, utamanya during and post COVID ini, saya akan melihat terjadinya reshaping, ya, future direction of Islamic finance dari traditional finance into more digital finance. Maka kita harus memiliki kemampuan untuk cater the dynamic need of the industry, ya, apa keperluannya, sehingga kita senantiasa up to date dan relevant dengan kebutuhan industri. Lalu yang terakhir yang juga tidak kalah penting kalau kita ingin menjadi global player dalam industri ini, maka kita harus memiliki communication skill, di mana bahasa adalah the key, utamanya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Karena sehebat apapun teori-teori yang kita miliki, pemahaman-pemahaman yang kita miliki, ide-ide yang kita kuasai, tetapi kalau kita tidak mampu mengkomunikasikan teori-teori, ide-ide, ilmu pengetahuan yang kita miliki dengan bahasa mereka, maka tentu tidak banyak berdampak dan tidak banyak